Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi lagi-lagi saya mendapatkan Xiaomi Redmi Note 9. Nah, untuk kronologi atau kasus di Xiaomi Redmi Note 9 kali ini, dia jika dinyalakan hanya muncul logo Redmi kemudian mati. Nah, jika dilakukan pengisian daya atau dilakukan pengecasan ya, dia hanya muncul logo Redmi kemudian mati, muncul lagi logo Redmi-nya kemudian mati lagi ya, seperti semacam boot loop. Untuk kronologi pastinya saya tidak tahu karena saya juga lupa menanyakan kepada pemilik dari Xiaomi Redmi Note 9 ini dia kerusakannya karena apa. Tapi yang jelas kita akan bongkar ya, atau kita akan coba perbaiki Xiaomi Redmi Note 9 dengan kasus logo Redmi kemudian mati. Dan mohon maaf ya sebelumnya buat akan-akan teman-teman jika penjelasan saya atau cara menjelaskan saya ini kurang baik, kurang bagus, ada salah kata maupun ada salah penyebutan nama IC ataupun lain-lainnya ya, saya mohon maaf sekali karena saya ini hanyalah teknisi otodidak, bahkan sampai saat ini saya masih belajar dan terus belajar. Dan bahkan saya untuk menangani kasus Redmi Note 9 di video kali ini saya masih mencari-cari tutorial dari teknisi teman-teman di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan juga saya melihat tutorial di YouTube teman teknisi dari luar negeri juga saya lihat. Saya cari apakah penyebabnya dari kasus-kasus seperti itu, masih saya cari ya. Jadi saya tidak analisa sendiri, tapi saya belajar dan melihat dari teman-teman yang lain, karena saya ini gimana ya, saya ini masih nggak mahir lah pokoknya ya. Jadi saya ini masih perlu banyak belajar, masih banyak kekurangan. Nah, jadi di video kali ini saya akan berikan atau saya share ya, jadi saya hanya share pengalaman saya ya. Jadi ini adalah hasil saya melihat atau mencontoh teman-teman teknisi yang lain ya, jadi bukan hasil saya analisa sendiri. Oke, untuk memperbaiki Xiaomi Redmi Note 9 di video kali ini kita perlu membongkar terlebih dahulu HP-nya, kemudian ya kita lepas mulai dari slot SIM tray, casing belakang, kemudian kita lepas casing penutup mesin, kita lepas beberapa fleksibel yang masih terkoneksi, mulai fleksibel LCD dan lain-lain ya. Ini saya pindah ke meja bagian servis ya. Kalau tadi hanya meja yang biasa saya sering pakai, itu meja untuk ganti-ganti baterai ya, ganti-ganti yang simpel-simpel aja. Nah, untuk di meja ini saya lebih gunakan untuk yang masalah berat-berat ya, yang membutuhkan blower, solder dan lain-lain. Nah, di sini saya mau mengecek terlebih dahulu ya, ini wajib ya. Untuk melakukan servis ponsel kita wajib mengecek terlebih dahulu kondisi mesinnya ini konslet atau tidak. Kita cek menggunakan avometer analog ya. Di ohmmeter kali 1 kita tempelkan kabel positif ke kutub positif, kabel negatif ke kutub negatif konektor baterai ya. Lalu kemudian kita balik ya, kalau di kutub yang benar dia jarumnya harus mengangkat, kalau kita balik kutubnya negatif ke positif dan positif ke negatif itu jarumnya tidak boleh naik. Dan di sini sudah saya cek ternyata mesinnya dalam keadaan baik-baik saja, tidak konslet. Kemudian saya cek baterainya ya. Jadi saya lanjut cek baterainya apakah tegangan dayanya ini masih baik. Nah, dan ternyata baterai dari Redmi Note 9 ini masih baik-baik saja ya, karena daya baterainya masih cukup penuh. Jadi tadi saya cek masih ada 4 volt lebih ya. Nah, kalau begitu lanjut saja ya, kita lakukan pelepasan mesin ya. Kita lepas ya, kita bongkar atau kita lepas mesinnya dari casing ya, atau dari rumah HP-nya atau dari casing tengahnya ya. Lalu kita lepas kameranya satu persatu ya.
Jadi kamera belakangnya ada 4 dan kamera depannya ada 1, itu kita lepas satu persatu ya. Kita kumpulkan kameranya ya. Nah, ini adalah mesin Xiaomi Redmi Note 9-nya ya. Nah, di sini mesinnya masih utuh ya, tidak ada bekas solder ataupun bekas blower ya, masih utuh. Nah, itu adalah kaleng dari IC PA ya. Dari IC PA 3G 4G Xiaomi Redmi Note 9 ya. Di situ kalengnya akan saya lepas terlebih dahulu ya. Karena menurut video-video di YouTube ataupun teman-teman teknisi yang lain itu bilang bahwa IC PA inilah yang bermasalah. Tapi mohon maaf ya, jika ada salah penyebutan nama IC, karena di beberapa teman teknisi Indonesia IC yang akan saya angkat ini mereka bilang adalah IC RF, tapi saya cek di skematik ya, di Borneo skematik atau di Pragmatic ataupun di skematik diagram lainnya, IC ini itu tertulis IC PA 3G 4G ya. Jadi IC PA yang mengurusi 3G dan 4G, sinyal 3G dan 4G. Jadi saya mohon maaf sekali buat teman-teman, buat akan-akan kalau misalkan memang saya salah, mohon dikoreksi, mohon diperbaiki. Silakan komentar yang baik kalau memang saya ada salah kata ataupun salah penyebutan IC, mohon dikoreksi dengan baik ya. Nah, ini penutup kaleng dari IC PA nya sudah terlepas. Oke, ini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah IC PA 3G 4G Redmi Note 9 dengan kode VC7643. Nah, ini ya, bisa terlihat ya, jelas ya, VC7643. Hafalkan titik-titik arah dari IC PA nya sebelum melepas IC PA nya ya. Jadi jangan sampai salah arah ya nanti saat pemasangan. Jadi dihafalkan bahwa VC763 atau arahnya, tulisannya, hurufnya ya, angkanya itu menghadapnya kemana, itu harus dihafalkan ya, jangan sampai salah. Oke, untuk melepas IC PA nya ini saya tambahkan flux ya, saya tambahkan cairan flux. Oh, sebelum saya lepas, mohon maaf ya, sebelum saya lepas ini saya akan cek ya menggunakan buzzer mode dari avometer ya. Apakah komponen-komponen di sebelah-sebelahnya seperti kapasitor, resistor ini ada yang konslet atau tidak. Tapi mohon maaf juga di sini beberapa kutub dari kapasitor ini bunyi semua ya. Tapi dikarenakan terkadang avometer saya ini kurang baik ya kondisinya. Terkadang itu kapasitor yang nggak konslet itu dia bunyi semua ya. Jadi di sini mohon maaf ya, saya tidak begitu menjelaskan karena memang terkadang avometer saya ini memang terkadang aneh ya. Jadi biasanya ini hanya saya menggunakan feeling saja ya. Tapi sebetulnya nyervis itu nggak boleh ya menggunakan feeling. Jadi harus pasti ya. Jadi mohon maaf. Dan di sini langsung saja ya saya angkat IC PA-nya ya. IC PA dari Xiaomi Redmi Note 9-nya menggunakan bantuan blower. Untuk blower saya menggunakan blower merek Quick dengan seri 857D ya. Untuk kekuatan anginnya tidak sampai 1 ya, hampir 1. Untuk kekuatan panasnya di 300 derajat. Dan di sini IC PA-nya sudah terlepas ya. Setelah terlepas IC PA-nya, saya langsung tambahkan flux di sisa-sisa timah yang ada di bagian mesin ya, untuk meratakan ya. Jadi diratakan ya, sisa-sisa timahnya itu diratakan, atau istilahnya kaki-kakinya itu kita perbagus lagi ya, kaki-kakinya. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah cuman apa ya, angkat kemudian pasang kembali ya, angkat kemudian sedikit merapikan kaki kemudian pasang kembali. Nah, untuk akan teman-teman atau bahkan semua yang sudah, bahkan dari teknisi yang lebih mahir daripada saya mohon maaf ya, ada baiknya memang dicetak ulang ya. Jadi kalau punya stensil atau punya plat stensilnya itu ya untuk mencetak IC itu lebih baiknya dicetak ya. Nah, di sini saya tidak melakukan pencetakan tapi akan saya coba rapikan saja kemudian dipasang. Nah, ini hasilnya ya, kaki-kakinya setelah saya rapikan ya. Nah, di sini sudah cukup rapi ya, sudah cukup rapi.
Kemudian karena saya memang sudah melihat beberapa video yang kasusnya sama seperti ini, itu mereka bilang seharusnya jika memang masalah logo Redmi kemudian mati itu bermasalah di IC PA, itu seharusnya saat ponsel dinyalakan tanpa IC PA itu seharusnya bisa nyala dan masuk menu. Nah, akhirnya ini akan saya buktikan apakah memang ketika IC PA ini dilepas memang dia bisa masuk menu. Ini alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dia sudah mau masuk logo MUI ya, MIUI maksudnya, kok MIUI ya maksudnya. Jadi bukan MUI ya, kalau MUI kan Majelis Ulama Indonesia ya, ini MIUI ya, Majelis Indonesia Ulama Indonesia. Enggak ya, bercanda ya. Jadi ini sudah masuk logo yang kedua ya. Jadi setelah logo Redmi masuk logo MIUI, kemudian kita tunggu lagi apakah dia masuk menu atau tidak. Nah, ketika IC PA dilepas, apakah dia muncul sinyal atau tidak? Ya tentunya tidak ya, karena IC PA-nya dilepas. Maka dari itu nanti akan kita pasang kembali. Apakah IC PA ini masih normal atau enggak, akan kita coba pasang kembali. Kalau memang masih normal ya tentunya dia akan nyala, masuk menu dan muncul sinyal. Tapi kalau memang setelah dipasang dia ternyata balik lagi hanya muncul Redmi kemudian mati, ya memang harus ganti ya. Nah ini ya, ternyata Xiaomi Redmi Note 9 ini ternyata sebelumnya sudah ditaruh ke teknisi ya, atau memang sebelumnya sudah pernah dilakukan flashing ulang atau hard reset ya, atau di reset dari recovery mode ya. Jadi dia ini masuk ke pengaturan awal ya, saat ponsel baru dinyalakan atau masuk saat ponsel baru beli ya. Jadi dia harus di setting terlebih dahulu. Nah, maka dari itu buat teman-teman atau agan-agan, jadi sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui. Jadi di sini jangan sampai salah vonis ya. Terkadang kita itu sering salah vonis, terkadang mungkin kasus-kasus seperti ini logo Redmi kemudian mati itu dikiranya kasus-kasus software ya, padahal belum tentu ya, atau kasus baterai. Jadi belum tentu. Ada baiknya kita pahami terlebih dahulu kasus-kasus yang belum kita alami, itu kita cek di teman-teman teknisi ya. Kan sekarang ini banyak sekali ya teman-teman teknisi yang sudah berbagi pengalaman, yang sudah share pengalamannya, berbagi ilmu itu banyak. Maka dari itu saya sendiri dengan jujur ya, ini saya juga, ini bukan analisa saya, ini saya murni memang mencontoh ya, bukan hasil analisa saya sendiri, saya murni mencontoh ini ya. Jadi saya melihat di teman-teman teknisi dari Indonesia maupun luar negeri. Oke, karena ini ternyata dia sudah mau masuk menu. Di sini saya akan melakukan gambling ya. Di sini akan saya coba lakukan pemasangan kembali terhadap IC PA 3G 4G dari Xiaomi Redmi Note 9-nya ya. Jadi IC PA-nya menggunakan kode VC7643. Ya kalau lebih baiknya ya memang diganti sih, tapi ini akan saya coba lakukan gambling lah ya, misalnya keuntungan hoki-hokian ya. Ya siapa tahu masih berfungsi ya IC PA-nya, hanya mengalami bad connect saja atau koneksi yang kurang baik, mungkin ponselnya habis terjatuh atau terbentur atau bagaimana, itu dia timahnya mengalami bad connect. Maka dari itu kita perlu lakukan rehot atau ACP atau angka cetak pasang ya. Nah di sini sebelum saya pasang saya rapikan. Ini saya tambahkan fluk di area IC PA-nya ya. IC PA-nya sampai terlempar karena terkena angin dari blower. Ya di sini saya rapikan terlebih dahulu ya kaki-kaki yang ada di bagian IC PA-nya, karena ada beberapa kaki itu yang kurang baik ya. Misalnya timahnya kurang ataupun kurang rata. Jadi untuk pemasangan IC PA seperti ini diusahakan kaki-kaki yang di area pinggir itu rata ya. Kalau untuk yang bagian tengah, karena bagian tengah itu adalah ground ya, bagian tengah itu ada timah yang cukup banyak, itu nggak perlu dirapikan, maksudnya nggak perlu ditambahin ya. Tapi kita fokusnya di area pinggir saja, karena di area pinggir itu banyak kaki-kaki yang penting ya. Jadi misalkan kaki-kakinya itu kurang rata,
itu ada baiknya ya kita tambahkan timah atau kita ratakan ya, agar nanti saat proses pemasangan itu bisa bagus ya, bisa rapi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, saat proses pemasangan IC atau pelepasan IC, jangan lupa untuk memperhatikan titik ya, titik arah atau tulisannya tadi itu hafalkan dia menghadap kemana. Oke, ini saya rapikan lagi ya untuk kaki-kakinya di area ICPA. Jika sudah, kita siap untuk memasang ke bagian mesinnya ya. Nah, ini saya capit dulu mesinnya ke alat pencapit PCB. Kemudian ini saya presisikan ICPA nya, tapi bentar ya, ini karena saya sedikit kurang yakin, ini saya bersihkan dulu sisa-sisa fluk atau fluk yang menutupi tulisan di area atas ICPA nya, karena saya butuh ini ya, butuh tahu ya tulisannya sudah betul atau belum menghadap kemananya. Nah, setelah betul, setelah yakin, ini presisikan lagi, kemudian tembak atau pasang menggunakan bantuan blower. Untuk settingannya masih tetap ya, di anginnya, di setelan anginnya itu hampir 1. Kemudian untuk panasnya di 300 derajat, karena untuk blower merek Quick 857D ini itu karakter anginnya sudah cukup kencang. Nah, untuk teman-teman untuk yang masang dan memiliki blower yang berbeda dengan saya ya, tentunya pelajari dulu karakter blowernya, jangan samakan ya, karena memang setiap blower memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi panas dan anginnya itu tentunya dia memiliki dasar yang berbeda-beda ya, jadi jangan disamakan ya. Nah, ini untuk pemasangan SCPA nya sudah selesai ya, jadi saya rasa sudah cukup ya. Karena ini saya sebetulnya pemasangannya memang menggunakan bantuan mikroskop, tapi untuk kamera mikroskop saya belum bisa beli ya. Ya, semoga kedepannya saya bisa membeli untuk kamera mikroskop agar nanti hasil videonya jadi lebih bagus ya untuk pemasangan menggunakan mikroskop ya, jadi bisa melihat lebih detail. Nah, setelah mesin agak dingin dari uap blower, dari panas ya, dari panas blower, ini kita bersihkan sisa-sisa fluk menggunakan cairan thinner ya, kita sikat sisa-sisa fluknya. Kemudian ini saya cek lagi apakah kaki-kakinya sudah presisi, sudah menempel antara kaki PA dan mesinnya ini sudah menempel atau belum. Ini saya cek kembali ya. Nah, jika ada yang kurang, ini akan misalkan ada yang tertutupi oleh fluk, ini saya congkel ya fluknya menggunakan pinset, karena saya butuh tahu apakah memang timah antara ICPA dan mesinnya sudah menyatu atau belum ya. Oke, untuk pemasangan ICPA nya saya rasa sudah selesai. Nah, untuk meyakinkan, untuk mengetes apakah ICPA ini masih berfungsi atau tidak, atau memang sudah bermasalah ya, kita rakit ya mesinnya, kita pasang baterai, pasang fleksibel baterai, pasang fleksibel SD, pasang fleksibel motherboard, board to board, kemudian masukkan SIM card ya, masukkan SIM card. Nah, ini ya, kemudian nyalakan, ini tampil logo Redmi ya, mudah-mudahan berhasil ya. Kita tunggu ya, alhamdulillah dia masih masuk menu ya, tapi entah sinyalnya muncul apa enggak ya, kita lihat ya. Tuh, ini bar sinyalnya kok masih kosong ya, kita cek, kita bentar. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah muncul logo, muncul notifikasi bar sinyal dan muncul tulisan 4G ya, aman ya berarti ya. Tapi ini nggak tahu ya, ini kartunya hidup atau enggak, ini saya kurang tahu ini ya. Aman ya, jadi langsung saja ya, ini rezeki ya masihan ya, ini untung-untungan ya, ini masih hoki ya, karena IC-nya masih bekerja ya, masih bekerja dengan baik, dan tentunya saya akan berikan garansi kepada pemiliknya ya. Kalau memang ini nanti setelah dibawa pemiliknya ternyata ada masalah, saya suruh datang ke tempat saya lagi untuk saya ganti saja langsung ya IC-nya. Jadi itu wajib ya, saya selalu berikan
berikan garansi seperti itu untuk pemilik ponsel yang misalkan IC-nya nggak saya ganti ya, atau memang IC-nya cuma diangkat cetak pasang saja, saya selalu berikan garansi. Kalau memang ada masalah beberapa hari atau beberapa minggu bahkan 1 bulan itu bisa saya garansi gratis dan saya langsung ganti IC-nya. Oke, karena ini sinyal sudah oke ya, sudah tidak ada masalah ya, ini mesin saya lepas lagi untuk melakukan pemasangan komponen-komponen yang masih belum terpasang ya, tentunya seperti kamera dan beberapa komponen lainnya ya. Nah, ini saya lepas dulu ya. Nah, ini sebelum memasang komponen seperti kamera, saya akan memasang kaleng penutup atau kaleng pelindung dari ICPA nya ya. Ya, ini saya lepas lagi kameranya. Nah, ini ya, ini adalah kaleng ya, kaleng ICPA. Nah, ini sudah selesai saya pasang, langsung aja ya untuk pemasangannya di luar video. Dan mohon maaf tadi yang saya tunjukkan itu salah ya. Seharusnya kalengnya yang pasang itu ya, yang di atas SIM card itu tadi ya, yang ada di bukannya yang saya tunjuk di awal tadi, tapi yang di atasnya konektor SIM card tadi ya kalengnya, itu sudah saya pasang. Dan lanjut ya untuk memasang beberapa kamera, mulai kamera depan dan kamera belakang, karena ya cukup banyak ya untuk ponsel-ponsel sekarang ini itu kameranya ada 3, ada 4 ya rata-rata, dan ini Redmi Note 9 ini ada 5 ya, jadi kamera belakang ada 4, kamera depannya ada 1. Jangan lupa untuk masang kabel konverter antena juga ya. Kabel konverter antena ini penting juga untuk kekuatan sinyal ya. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi buat agen-agen ya. Jadi saya ini memang teknisi yang otodidak. Saya ini belajar dari kawan saya yang sekota sama saya. Saya dulu belajarnya bertahun-tahun ya. Tapi belajarnya itu saya hanya melihat ya. Saya sering datang ke tempatnya, kemudian melihat dia nyervis. Kemudian lama-lama itu saya coba-coba sendiri. Kemudian saya tanya jika ada yang nggak bisa. Kemudian muncullah YouTube, banyak yang share di YouTube, kemudian saya belajar juga di YouTube. Jadi saya ini belajarnya kalau bisa dibilang ilmu katon ya, jadi bukan belajar murni secara profesional di tempat les itu enggak ya. Jadi saya belajar hanya karena ilmu katon, hanya kebiasaan saja ya, karena biasa melihat, biasa lihat orang nyervis gitu, lama-lama jadi bisa gitu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan secara detail ataupun menganalisa secara detail, mohon maaf saya tidak bisa ya. Jadi memang ya tidak ada yang sempurna, memang semua teknisi juga pasti memiliki kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing ya. Jadi mohon maaf, video ini ya inilah yang saya share apa adanya ya. Jadi nggak saya profesionalkan, jadi memang saya apa adanya ya, seperti ini. Oke ya, ini jadi ponsel sudah selesai saya rakit kembali. Ini saya bersihkan ya biar terlihat kinclong. Oke ya, ini ponsel sudah saya nyalakan, kemudian muncul logo Redmi dan logo MIUI, kemudian sudah masuk menu dan sudah terlihat ya, itu ya sinyalnya notok jedok ya, 4G ya, tidak ada masalah dengan sinyal. Jadi langkah terakhirnya ya ini kita cek saja ya, kita cek pulsa. Tapi ini entah ini ya, ini kartunya siapa saya juga nggak tahu karena ada di meja servis. Ya coba saya pakai saja. Coba cek ya, coba cek karena ini kartunya Telkomsel. Kita coba cek ya, ini ya cek pulsa bintang 88 pagar ya. Nah saat saya coba cek operator, telepon operator, tapi dia ini nggak tersambung-sambung ya. Ya karena mungkin kartunya ini mungkin kartu sudah mati atau bagaimana. Atau mungkin masih belum ini aja ya, belum tersambung saja. Akhirnya saya coba cek ini aja, emergency call pakai 112 aja ya. Coba ya, ini saya matikan saja karena lama kalau 888 terkadang nyambung terkadang enggak ya. Ya pakai 112 saja ya. Ini ya, ini kalau memang dia tersambung dan ada suara ya berarti memang sinyal sudah oke ya. Ya coba kita dengarkan. Nah ini ya ada suara, oke ya, aman. Jadi untuk lebih lanjutnya akan saya cek di luar kamera ya, karena nanti daripada videonya kepanjangan. Tapi pada dasarnya ini untuk pengecekan sinyal sementara ini sudah oke, tidak ada masalah, dan akan saya lanjutkan di luar kamera untuk
untuk pengecekan sinyal lebih lanjut ya. Nah ini ya, sinyal 4G-nya sudah muncul, tidak ada masalah ya. Ya, ponsel sudah siap ya untuk diberikan kepada pemiliknya, tapi sebelum itu akan saya lakukan pengecekan lebih lanjut 1-2 jam. Jika memang ada masalah ya akan saya coba bongkar lagi ya, karena mungkin kalau nggak muncul sinyal lagi atau dia tiba-tiba mati dan kemudian hanya muncul logo Redmi lagi, yang jelasnya akan saya lakukan garansi dan akan saya lakukan pengecekan lebih lanjut ya. Ya ini saya coba cek di bagian baseband version atau informasi-informasi di ponselnya, ini aman ya, baseband versionnya tidak ada masalah ya. Jadi oke ya, jadi sampai di sini dulu untuk menangani kasus Xiaomi Redmi Note 9 dengan kendala ICPA atau jika dinyalakan muncul logo Redmi kemudian mati. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan tentunya matur thank you.